Oke, Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada. Biarlah saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah Jumat Agung. Biarlah kita secara pribadi bahkan dengan keluarga masing-masing boleh menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan, karena hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada saat ini. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Mari satukan hati kita. Kita berdoa.
teduhmu Bapa. Tapi kami yakin Kau hadir dalam setiap umat-Mu. Kau ada bersama mereka Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan. Kau melihat hati kami, Kau melihat hidup kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi apapun keadaan kami saat ini, kami mau belajar mengatakan Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Bukti Kau mati buat kami, Kau menebus hidup kami. Itu karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau saat ini. Biarlah Kau disukakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saya kira percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan dalam kondisi apapun Bapak Ibu saat ini, katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita ada satu pujian di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita pujian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagiku. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah
baik, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Jangan pernah katakan Tuhan kenapa seperti ini, Tuhan mengapa. Tapi biarlah kita koreksi hidup kita Bapak Ibu. Apa kita benar sungguh di hadapan Tuhan? Apa kita benar-benar di hadapan Tuhan saat ini? Apa kita merenungkan kebaikan Tuhan? Kalau 2000 tahun yang lampau Bapak Ibu, Tuhan tuh rela mati buat kita untuk menebus hidup kita. Itu karena kebaikan Tuhan buat kita. So Bapak Ibu, biarlah kita kuatkan kembali iman kita. Apapun itu saya mau katakan, Tuhan itu baik dalam kondisi apapun itu. Belajar untuk datang di hadapan Tuhan, belajar untuk berserah di hadapan Tuhan, karena kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kita sama-sama angkat pujian, kasih Allah ku sungguh tak terbukti. Amin. Allahku sungguh tak terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bila di hadapanku, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi Bapak Ibu katakan bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah biarlah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup kami, selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk yang mendengarkan isi hati-Mu. Karena itu berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan, hingga kami boleh senantiasa mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A. Demikian firman Allah berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi,
oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu sekalian, siapakah kita sebenarnya? Sebenarnya bukanlah hasil dari penilaian orang di sekitar kita, melainkan hasil dari bagaimana kita memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri. Kalau kita memberikan nilai positif kepada diri kita, maka akan terekspresi hal-hal yang positif juga. Dan sebaliknya, bila kita memberikan nilai yang negatif dalam diri kita, bagi diri kita, maka tentu yang negatif pula hasilnya akan keluar dari perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita menilai diri kita akan menentukan cara hidup kita ke depannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini, satu hal yang perlu saya dan Bapak Ibu pahami ialah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, sekaligus sangat berharga di mata Tuhan. Nah, bila ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, tentu Bapak Ibu sekalian, kita akan menjaga sebaik-baiknya, apapun resikonya. Demikian juga dengan Tuhan. Alkitab berkata kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya saking berharganya kita di mata Tuhan, sehingga membuat Kristus turun dari surga mulia ke pelungan hina di Betlehem, menderita, Alkitab berkata, mati, dikuburkan, dan bangkit serta naik ke surga. Itulah sebabnya di Jumat Agung ini mari kita kembali mengingat pengorbanannya di ribuan tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya buat saya dan Bapak Ibu sekalian, mengapa manusia itu sangat berharga sehingga membuat Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini? Ada beberapa hal positif yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, karena manusia itu diciptakan dengan suatu perencanaan yang sangat matang dan sungguh-sungguh rapi. Bapak-bapak sekalian, Allah menciptakan manusia dalam suatu perencanaan yang bukan asal-asalan, tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan sungguh-sungguh matang, rapi, sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, untuk menciptakan manusia, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus rapat di surga. Memperhatikan ayat 26 ini. Pada kata baiklah kita, huruf besar itu adalah jamak. Jadi siapapun kita hari ini dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam seluruh perjalanan hidup kita hari-hari ini, di luar sana banyak orang berbicara tentang gentingnya kondisi keadaan, sebagaimana wabah begitu mengancam negeri ini, termasuk orang-orang percaya. Tapi saya ingin sampaikan pada kita semua bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dia turun dari surga, menderita untuk saya dan saudara. Alkitab berkata, dengan bilur-bilurnya dia boleh mengcover kehidupan kesehatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, hal yang positif yang harus kita berpikir dari kehidupan kita. Pada hari ini, pada Jumat Agung ini, kita boleh dapat senantiasa boleh berbicara di dalam kasih Tuhan, menyimpan kasih Allah, mengekspresikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyesali siapa diri kita saat ini, karena kita ada itu lewat sebuah perencanaan yang sangat matang. Yakinlah itu dan cintailah diri saya dan Bapak Ibu sekalian apa adanya, dan jangan berusaha untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain. Karena saya dan Bapak Ibu sekalian berharga, karena saking berharganya, maka saya dan saudara senantiasa diciptakan melalui perencanaan yang sungguh matang dan rapi. Yang kedua, pada ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28 yang menyatakan bahwa demikian juga saya dan Bapak Ibu saking berharganya, maka Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan yang jelas.
Kata beranak cuculah dan bertambah banyak ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, Bapak Saudara, dalam konteks reproduksi fisik, yaitu melahirkan anak sehingga akan memperbanyak gambar dan rupa Allah. Jadi jangan memperbanyak anak dan membuat keteteran, tetapi biarlah Alkitab berkata beranak cuculah. Allah memiliki tujuan yang pasti buat kehidupan manusia untuk memperbanyak gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan reproduksi non fisik, yaitu menghadirkan karakter Allah dalam kehidupan manusia sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran Allah melalui kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, karena itu marilah kita menghidupi hidup ini dengan bermakna. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi paling penting bagaimana cara kita menghidupi hidup ini. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kita bersyukur kalau hari ini masih kita hidup. Ada salah satu teman saya di Bandung masih sehat-sehat, Bapak sekalian, namun pada akhirnya dipanggil pulang oleh karena wabah. Tetapi kita bersyukur kalau saya dan Bapak Ibu masih hadir hari ini karena kita masih di cover Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan kita hidup ini, kita gunakan, hidupkan hidup ini dengan bermakna. Kemudian yang ketiga, karena manusia diciptakan dengan pola yang sangat pasti. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata dan ayat 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebab Allah menciptakan manusia, dia tidak kebingungan dengan pola dan ukuran, karena dia menjadikan dirinya sebagai polanya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, bersyukurlah karena kita adalah polanya Allah. Karena itu jangan pernah menyesali keberadaan kita, dan jangan pernah menyesali keadaan kondisi hari ini yang sedang terjadi. Apalagi kalau kita bertukar tempat dengan kepribadian orang lain. Tidak ada yang salah dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Yang salah adalah ketika kita menilai secara salah atau negatif tentang diri kita. Dan satu-satunya cara untuk mengenal diri saya dan Bapak Ibu sendiri adalah dengan mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Di tengah-tengah keadaan yang genting seperti ini, menurut kata orang, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mau berperkara secara pribadi dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, karena semakin kita mengenalnya dan dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal siapa kita yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengetahui dan memahami bahwa kita ini imago Dei, gambar Allah, ciptaannya Allah. Sebab kita tidak memahaminya. Bila kita tidak memahaminya, maka penderitaan itu akan terus berujung pada maut pada akhirnya. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa saya dan Bapak Ibu adalah gambarnya Tuhan, fotokopinya Tuhan, dan kita harus memahami hal ini. Bila saya dan Bapak Ibu tidak memahami bahwa kita adalah gambar Allah, maka pada akhirnya kita akan berujung pada maut. Nah, kita harus memahami, kita harus tahu persis dan manfaatnya untuk kita memahami bahwa kita adalah gambar Allah. Yang pertama, mau menyatakan pada dunia betapa mulianya hidup saya dan saudara, karena kita gambar Allah, saudara. Yang kedua, mau menyatakan bahwa kita layak membangun hubungan dengan Allah, karena kita adalah imago Dei, gambar Tuhan. Kemudian yang ketiga, mau menyatakan pada dunia bahwa Allah benar-benar ada dalam hidup saya dan saudara. Karena itu gak usah takut dengan apapun yang sedang terjadi. Gak usah khawatir, jalanilah hidup ini lebih sungguh, Bapak Ibu sekalian. Biarlah di bulan Paskah ini kita berperkara secara pribadi, kita memahami bahwa kita ini gambarnya Tuhan dan Dia tidak pernah tinggalkan kita, dan kita adalah orang yang sangat berharga dan pasti Dia akan melindungi kita. Kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, himbauan Ketua Umum GBI, bahkan tua-tua dan tokoh-tokoh agama, sehingga kita boleh senantiasa tercover dengan keadaan kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin katakan
bahwa kita perlu memahami bahwa kita gambar Allah. Yang paling penting ialah mau menyatakan pada dunia bahwa Allah benar-benar ada. Bapak Ibu sekalian, di kamar saya ada foto kedua orang tua saya yang sudah pulang, yang sudah pergi menghadap Bapa beberapa tahun yang lampau. Ketika saya melihat foto ayah dan ibu saya tahu dan membuktikan bahwa mereka tuh pernah ada dalam kehidupan ini. Mereka pernah hidup dalam dunia ini, walaupun hanya tinggal fotonya. Nah, demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu. Alkitab berkata kita adalah imam budaya gambar Allah. Dan ini juga mau menyatakan pada dunia bahwa Allah benar-benar ada, karena kita adalah fotokopinya Tuhan. Karena itu dalam menghadapi situasi yang menurut banyak orang saat ini mencekam, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, nasihat saya sebagaimana hamba Tuhan, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan terlalu takut dalam khawatir, tetaplah kita berjaga jarak, terus berharap kepada Tuhan, serta senantiasa kita terus jangan pernah tinggalkan Tuhan, beribadah walaupun kita tidak bertemu sudah hampir sebulan. Lalu kita jaga jarak satu dengan yang lain, tetapi jangan jaga jarak dengan Allah. Boleh kita jaga jarak dengan manusia, tetapi tidak demikian dengan Allah. Kita harus terus lebih dekat, naruh harap kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berharga. Niscaya Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah badai seperti ini. Dengan iman kita tidak hanya menikmati mujizat, tetapi melalui iman yang kita terima dari Tuhan, memampukan kita berjalan di dalam badai, di dalam keadaan seperti ini. Percayalah, karena Dia Immanuel, Allah beserta kita. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebagaimana umat pilihan Tuhan pada malam terakhir ketika mereka mau meninggalkan Mesir, maka kita melihat Tuhan membuat pembatasan bagi umatnya dengan warga Mesir. Dalam Keluaran pasal 12 dijelaskan di sana, mengatakan kepada kita bahwa hanya dengan tanda darah anak domba yang dioles pada kedua tiang pintu dan diambang atas pintu rumah, maka mereka dilalukan oleh maut. Ketika mereka taat melakukan instruksi dari Tuhan, maka mereka semua diselamatkan. Demikian juga kita semua. Ketika kita taat mengikuti himbauan pemerintah, ketua umum GBI, bahkan ketua-ketua dan tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan mereka dan merupakan wakil Allah, maka niscaya kita akan dilindungi Tuhan. Percayalah, Tuhan akan selalu menjaga kita semua, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan naik satu kali pujian. Bapak Ibu siapkan hati saudara. Di rumah roti apa saja secukupnya, atau anggur apa saja yang ada, atau teh, kita siapkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Jumat Agung ini mengingatkan penderitaan Kristus. Dia telah mati selesai dan bangkit hidup. Dia memberi dirinya supaya kita bisa menemukan diri kita kembali yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sambil mengangkat roti di atas tangan saudara, arah ke surga yang
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga kita mengangkat cawan yang melambangkan pertumpahan darah, sehingga ada pengampunan buat saya dan saudara. Angkat tinggi-tinggi, arahkan ke surga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sekalian memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di tangan kananmu umur panjang dan kemenangan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Karena itu diberkatilah suamimu, kandungan istrimu diberkati, kedua orang tuamu diberkati, diberkatilah anak cucu menantumu, ekonomi keuanganmu diberkati, usaha bisnis pekerjaanmu pun diberkati, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, kesehatanmu diberkati, makan minummu pun diberkati, impian, harapan dan masa depanmu diberkati, serta diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai, menuntun, menolong, memulihkan, serta memberkati kita semua dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.